Pemirsa, Komisi Nasional Disabilitas atau KND resmi dilantik oleh Presiden Joko Widodo pada 1 Desember lalu dan bertugas untuk memantau serta mengadvokasi perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Terdapat 7 anggota yang dilantik dan 4 orang diantaranya merupakan penyandang disabilitas. Awal Desember lalu, Presiden mengangkat Komisi Nasional Disabilitas untuk memantau, mengevaluasi, dan mengadvokasi pelaksanaan penghormatan perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Komisi Nasional Disabilitas sendiri merupakan lembaga non-struktural yang bersifat independen, dan diharapkan anggota Komisi Nasional Disabilitas ini dapat mewujudkan pemenuhan hak disabilitas berdasarkan kesamaan hak sebagai warga negara. Ya, untuk mengetahui tugas dan fungsi lembaga yang baru dibentuk pemerintah ini, kita akan membahasnya langsung bersama Ibu Dante Rikmalia, selaku Ketua Komisi Nasional Disabilitas. Selamat pagi menjelang siang, Ibu Dante. Apa kabar? Selamat pagi, kabar baik. Baik, kita langsung saja berdiskusi mengenai pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas ini. Kalau kita berbicara tentang hak penyandang disabilitas, terutama selama pandemi COVID-19 ini pasti banyak yang terganggu di berbagai aspek, mulai dari kesehatan, ekonomi, pendidikan, dan lain sebagainya. Kalau dari Ibu Dante sendiri melihat seperti apa saat ini atau sejauh ini selama pandemi COVID-19 pemenuhan hak penyandang disabilitas, Ibu Dante? Iya, baik. Sebagaimana pada umumnya ya, bahwa COVID-19 ini berdampak secara sosial ya terhadap pekerjaan, terhadap pendidikan, dan lain sebagainya. Demikian pula terhadap penyandang disabilitas. Nah, namun kita tentu melakukan upaya sama seperti pada warga negara pada umumnya ya, upaya-upaya pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas itu diantaranya melaksanakan vaksinasi ya, bahwa penyandang disabilitas juga memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan kesehatan dengan vaksinasi. Tentu ini Kemenkes yang melakukannya. Kemudian ketika terdampak misalnya keluarga penyandang disabilitas, orang tuanya itu meninggal dunia karena COVID-19, maka ada beberapa upaya yang dilakukan oleh misalnya Kementerian Sosial ya, dengan memberikan bantuan kepada anak yatim yang ibu bapaknya meninggal karena COVID-19 ini, dan bentuk bantuannya beragam sekali. Yang kemarin kami melihat ke Balai ketika Hari Disabilitas Internasional itu, Kementerian Sosial menyampaikan bantuan kepada anak yatim yang orang tuanya meninggal karena COVID-19, diantaranya bantuan berupa uang ya untuk anak yang bersekolah itu jumlahnya Rp300.000, dan untuk anak yang belum sekolah itu Rp200.000. Tentu banyak hal yang lain yang sebetulnya diupayakan untuk melakukan pemenuhan bagi penyandang disabilitas. Hanya kami kan baru saja dilantik ya tanggal 1 Desember lalu, sehingga memang kita belum banyak melakukan pemantauan, tetapi dalam kegiatan awal di pekan pertama ini kami sudah melakukan upaya-upaya, diantaranya memastikan ketika erupsi Semeru itu kita kemudian memastikan bagaimana penyandang disabilitas yang terdampak hal seperti itu juga bisa mendapatkan haknya gitu. Baik, jadi langkah awal sudah akan dimulai, dan pertanyaannya apa saja, Bu? Kira-kira strategi dan juga semacam misi dari komisi ini untuk memenuhi hak-hak penyandang disabilitas, terutama bagi saudara-saudara kita yang kehilangan pekerjaan karena pandemi COVID-19, dan juga dari sektor pendidikan anak-anak, dan juga dari yang tadi Ibu bilang pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas yang terdampak oleh bencana. Iya, baik. Tujuan KND dibentuk itu kan sebagaimana yang dimandatkan oleh undang-undang adalah melakukan pemantauan, evaluasi, monitoring, dan advokasi terhadap pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Tentu dalam kerangka
melaksanakan fungsinya sebagai KND yang memastikan perwujudan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas, kita akan bekerja sama dengan teman-teman di lapangan ya, dengan seluruh sektor, kementerian, lembaga, organisasi penyandang disabilitas dan lain sebagainya untuk sama-sama memastikan penyandang disabilitas ini tetap mendapatkan haknya dalam kondisi seperti COVID-19, terjadi bencana dan lain sebagainya. Nah, itu kita pastikan, dan langkah awal kita sudah melakukan langkah awal dengan kita berkomunikasi ya pada saat terjadi erupsi Semeru ini. Kita juga KND hadir di sana, kemudian berkolaborasi dengan organisasi penyandang disabilitas ya, PPID ya di sana, dan memastikan penyandang disabilitas mendapatkan haknya, jangan sampai tidak mendapatkan haknya sebagaimana yang dibutuhkannya. Dalam sisi pendidikan tentunya dalam situasi seperti saat ini sudah seyogianya penyandang disabilitas dengan setting belajar yang berbeda dari biasanya, jarak jauh dan lain sebagainya, itu tentunya harus dilakukan juga, disesuaikan dengan kebutuhannya. Hanya kami belum bisa berbicara banyak tentang hal ini sehubungan, ya itu tadi, kami kan baru dilantik pada tanggal 1 Desember dan kami, langkah pertama kami adalah akan melakukan konsolidasi ya, konsolidasi dan penataan kelembagaan. Nah, konsolidasi ini sangat penting ya, karena kami konsolidasi internal kita adalah 7 orang yang baru saja dilantik dengan komposisi yang seperti Mas tadi sampaikan ya, 3 non disabilitas, 4 penyandang disabilitas dengan kebutuhan penyandang disabilitas yang beda-beda, sehingga apa yang kami lakukan pertama kali adalah kami memahami pola komunikasi antar kami. Itu penting, karena KND representasi dari pemenuhan hak penyandang disabilitas. Sehingga kami memastikan KND sendiri yang di dalamnya ada penyandang disabilitas perlu mengakomodir akomodasi yang layak bagi kami. Nah, pola ini sedang coba kami pahami bagaimana KND satu sama lain bisa saling berkomunikasi dengan kekhususan masing-masing. Kemudian hal yang lain, tentu kita akan penataan kelembagaan itu tentu kita tidak sendirian ya. Kita akan berdiskusi, berkomunikasi bagaimana kementerian, kelembagaan, pemerintah daerah, kemudian akademisi itu turut memikirkan, turut berpartisipasi bagaimana upaya yang sudah dilakukan pemerintah dengan adanya perundang-undangan tentang penyandang disabilitas itu bisa diimplementasikan. KND itu bukan implementator, tapi KND itu adalah pemantau, sehingga kita memastikan semua pihak melaksanakan penghormatan dengan baik. Baik. Lalu terakhir Bu, singkat saja apa harapan Ibu dengan adanya komisi ini, Komisi Nasional Disabilitas, agar ya ke depannya teman-teman kita, saudara-saudara kita dari penyandang disabilitas juga bisa mendapatkan hak yang sama dengan masyarakat pada umumnya? Ya baik. Partisipasi ya. Partisipasi seluruh warga negara itu menjadi indikator keberhasilan pembangunan dan pelaksanaan masyarakat yang inklusif. Jadi ketika berbicara partisipasi, maka partisipasi penyandang disabilitas ini pun harus diperhatikan. Karena jika mereka berpartisipasi, ini berarti adalah pemenuhan kesetaraan dan keadilan. Ketika pemenuhan kesetaraan dan keadilan ini diberikan, maka kita akan memberikan kesempatan kepada penyandang disabilitas untuk bisa berkembang, untuk bisa berkontribusi di dalam pembangunan. Itu Mas harapannya. Baik, kita harapkan diskusi kita hari ini bisa menciptakan lingkungan yang inklusif bagi penyandang disabilitas di berbagai aspek, sehingga Indonesia juga bisa menjadi ramah terhadap penyandang disabilitas. Terima kasih Bu Dante telah berbagi informasi bersama kami di Halo Indonesia. Salam sehat, Bu Dante. Ya, salam sehat. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, usai jeda kami akan melanjutkan perbincangan tentang kiprah anak-anak muda di Kota Medan yang membantu para pelaku UMKM di masa pandemi. Tetap bersama kami di Halo Indonesia.